Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Dr. Haji Haidar Nasir, yang saya hormati dosen saya Profesor Salim Said. Ini jadi saya agak grogi dikit saja. Kayak mau ujian gitu. Yang saya hormati Profesor Din Samsudin, yang saya hormati Mas Haryanto. Beliau diam tapi kok begitu ngomong, wah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini dari Ketua Ranting, Ketua Cabang, sampai Ketua apa nih Pak? Daerah, wilayah, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, di sini semuanya lengkap. Saya ini bingung saya mau ngomong apa, saya pernah ngomong di sini kan. Ya. Bicara tentang Islam, TNI, dan kedaulatan bangsa. Saudara sekalian, bicara kedaulatan bangsa tidak bisa terlepas dari sejarah. Dalam sejarahlah baru kita bisa melihat bagaimana peranan Islam dalam kedaulatan bangsa. Karena kita sama-sama tahu bahwa bangsa ini ada sekitar 300 tahunan lebih kita dijajah. Perjuangan tidak diragukan lagi. Tiap-tiap daerah, tiap-tiap tempat kalau kita gali masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang ada, pasti. Mulai dari Aceh, Tengku Umar, Cut Nyadin, masih banyak lagi. Sumatera, Sisingamangaraja, kemudian Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Hasanuddin, sampai Kapitan Patimura. Melakukan perlawanan dan di ranting-rantingnya juga melakukan perlawanan. Tidak pernah berhasil menyatukan karena memang bersifat kedaerahan. Tiba-tiba adalah seorang pemuda, Budi Utomo, masih berumur 20 tahun, punya ide untuk menyatukan perjuangan ini. Didirikan pada tahun 1908. Nggak bisa besar, masuklah seorang pemuda juga tahun 1909, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan, belum mendirikan Muhammadiyah. Masuk bergabung karena idenya sama, memperjuangkan, menyatukan perjuangan ini agar bisa bersatu. Selama 20 tahun berjuang, tapi sebelumnya 3 tahun kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Lah yang menarik adalah fokus pada pendidikan. Tidak lama kemudian dalam perjuangan tersebut hanya memerlukan waktu 20 tahun. Dari 98 sampai dengan 928. 20 tahun. Mengapa begitu cepat? Karena Islam turut di situ. Islam turut di situ. Penduduk kita mayoritas Islam. Kemudian para kiai bersatu, para santri bersatu, menyatukan. Pada tahun 1928. Yang menarik, yang sering saya katakan, jangan takut dengan Islam Indonesia, karena beda. Orang Indonesia dengan orang negara-negara lain tentu sifatnya beda. Karena di Indonesia, di Nusantara, ini dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan kepada saya apakah ada satu suku saja
dari 174 suku lebih ya, yang tidak mempunyai ciri khas senjata. Tidak ada, semuanya punya senjata. Dan tidak ada satupun suku yang tidak punya tarian perang. Semua punya tarian perang. Itu metode latihan adalah dengan tarian perang. Supaya latihan tidak capek, hiburan, jadi tarian perang. Semua suku punya. Gak ada yang tidak punya. Kemudian cara kerjanya sama. Dulu di kampung saya, kalau di Jawa Tengah dulu, kalau orang tua anaknya mau menikah, itu bikin pengumuman, anak saya mau menikah. Tetangga-tetangganya sudah tahu, oh mau bikin rumah ini. Kumpul semuanya, ada yang ngambil kayu, ada yang ngambil atap, ada ibu-ibunya masak, nggak mengeluarkan uang. Tiba-tiba jadilah itu rumah. Dengan senang hati, itu namanya gotong royong. Nah, dalam konteks ini, maka setiap orang yang asli orang Indonesia pasti mengalir darah kesatria. Karena punya senjata, dilatih tarian perang, kemudian kerjasamanya adalah gotong royong, saling menolong, maka dia tidak takut mati. Nah, takut mati orang Indonesia tidak takut mati. Perjuangan ke daerah itu nggak putus-putus, tidak pernah putus. Bahkan untuk diketahui pada tahun 1500 sekian itu sudah ada Akademi Angkatan Laut di Aceh. Salah satu lulusan dari Akademi Angkatan Laut Aceh seorang wanita, Malah Hayati. Dan dia adalah kepala intelijen kerajaan di sana, seorang wanita yang menusukkan rencongnya kepada salah satu laksamana dari Spanyol kalau nggak salah. Ya, itu Malah Hayati. Jadi tidak melihat jenisnya, laki perempuan sama. Kalau tidak percaya, ya bapak-bapak kira-kira malam ini sebelum pulang SMS ke rumah atau telepon ke rumah, Umi tolong masakin dong, apa sop atau apa, kok sekarang iya saya rindu sama masakannya. Datang ke sana, ini udah berumur 50 tahunan nih Pak, ya, istrinya 50 tahun juga, berangkat ke rumah, pulang ke rumah, tiba-tiba datang ke rumah dengan seorang gadis yang cantiknya seperti Umi tadi, cuma berumur 18 tahun. Kan? Lagi motong-motong bawang gitu kan, datang semangat karena suaminya bilang karena rindu masakannya gitu kan, datang terus saya bilang, Umi, dengan siapa ini, cantik nggak? Cantik, saya mau kawin sama dia tiba-tiba, bisa-bisa pisaunya masuk kan gitu kan, jangan dicoba, kau coba bukan tanggung jawab saya gitu. Jadi tidak takut mati. Nah, orang-orang yang berjiwa kesatria ini tidak pernah menindas yang lemah. Pasti melindungi yang lemah. Ini kata kuncinya begini. Jadi Islam di sini tidak pernah menindas yang lemah, tapi melindungi yang lemah. Buktinya, pada saat mempersatukan, kita harus punya satu bahasa katanya. Nyari bahasanya apa? Bukan bahasa Sumatera atau bukan bahasa Jawa. Kan seharusnya bahasa Indonesia itu bahasa Jawa kan? Jawa paling banyak orangnya kan? Enggak. Menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari mana? Dari Pulau Penyengat, Gurindam 12. Ambil yang kecil, kalau diambil yang kecil semuanya ikut. Karena sifat kesatria itu. Coba yang besar dilawan. Tapi yang kecil ikut. Satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Nah, dalam menyatukan ini salah satu, maka para pemuda-pemuda ini melakukan perjuangan. Nah, dalam perjuangan pada tahun 43 mendirikan, umat Islam mendirikan, ada 3 divisi
divisi Mujahidin, divisi Hizbullah, divisi Sabilillah. Ini menjadi kekuatan inti perjuangan. Dan ingat, begitu Sumpah Pemuda dikumandangkan, pemudanya bersatu, muncullah slogan, merdeka atau mati. Itu kan jihad. Itu kan jihad. Merdeka atau jihad. Jihad punya siapa? Islam. Dengan merdeka atau mati, maka hanya perlu waktu cuma 17 tahun. 1928 sampai dengan 45. Hanya 17 tahun, yang tadinya 300 tahun lebih nggak berhasil. Begitu umat Islam menyatu, saya katakan umat Islam karena 90% penduduk Indonesia umat Islam. Dengan umat lainnya ya ada Kristen, ada Buddha bersama-sama. Hanya perlu waktu 17 tahun. Dengan jihad fisabilillah. Merdeka atau mati. Nah, tahun 43 ini siapa yang gaji? Nggak ada gaji. Bikin divisi nggak ada gaji, tapi dengan senang hati. Dengan senang hati. Makanya pada saat kemarin saya tampilkan seorang veteran dan kiai juga yang ikut berjuang. Nah, yang berjuang adalah semua rakyat Indonesia bersatu padu semuanya. Yang wanita jadi palang merah, bagian apa? Tidak orang dewasa, kecil-kecil, SMP, kelas umur 12, ikut berjuang semuanya. Berhasil merebut kemerdekaan. Hanya dengan senjata apa adanya, dengan percaya kepada kemampuan sendiri, tetapi kebersamaan yang luar biasa. Kebersamaan yang luar biasa. Nah, inilah divisi-divisi ini dipimpin oleh para kiai. Dipimpin oleh para kiai. Jadi Indonesia bisa merdeka oleh umat Islam. 90% kok, ya kan? Umat Islam. Pasti dimobilisasi oleh para kiai. Sehingga bersatu semuanya. Jadilah negara. Di dalam negara pun setelah semuanya berhasil, belum ada tentaranya itu. Belum ada tentaranya. Begitu merdeka, sebagian kembali lagi, kiainya kembali lagi ke pesantren, ada yang ngajar lagi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada yang macam-macam. Tapi ada juga yang tinggal di tempat untuk menjaga, memelihara kemerdekaan. Jadi BKR, itulah benih-benih tentara. Jadi tentara asal usulnya dari umat Islam. Udah pasti tuh, dari mana lagi? Nah, dalam konteks kedaulatan ini, para pejuang-pejuang tersebut, para ulama-ulama tersebut berpikir bahwa kita harus memelihara kemerdekaan ini, harus membuat rambu-rambu. Maka dibentuklah BPUPKI pada persiapan untuk merumuskan kemerdekaan ini. Isinya kiai juga. Ada Kiai Wahid Hasyim, Kiai Agus Halim, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Abdul Fatah, Kiai Maskur, Kiai Haji Mas Maskur, kemudian Kiai Haji A.A. Sanusi, dan komponen pemuda lainnya. Dengan kejiwaan, ingat nih, dengan kejiwaan, dengan nuansa kejiwaan bahwa saya dulu mengalami sebagai bangsa yang dijajah, sangat menyakitkan, sangat terhina. Kemudian saya berjuang mati-matian, saudara-saudara saya mengorbankan tenaga, pikiran, air mata, keringat, darah, bahkan nyawa. Saya tidak mau anak cucu saya mengalami hal seperti saya. Kira-kira benar nggak ini? Maka harus merumuskan itu. Nah, dalam merumuskan ini
Ya, dalam merumuskan ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun bahasanya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahasa apa itu? Bahasa Islam. Betapa nuansa kebatinannya, bahwa perjuangan semuanya itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu. Pembukaannya itu. Jadi sadar, disertai dengan keinginan luhur yang sampaikan tadi, keinginan luhur untuk. Nah, jadi zaman sekarang ini jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan seolah dia yang memerdekakan bangsa ini, dia yang terus semau-maunya, tidak bisa, gitu loh. Nah, kemudian jelas-jelas membuat suatu pagar konsensus nasional pada saat itu membuat sesuatu yang tidak akan luntur sampai kapanpun juga, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila. Saya katakan bahwa Pancasila itu adalah hadiah umat Islam kepada Indonesia. Kita buktikan. Kita buktikannya, katakan tadi bahwa rakyat Indonesia ini adalah kesatria semuanya. Pada saat Pancasila dibuat, berubah namanya, bertambah. Kesatria yang patriot, karena di dunia ini paling nggak sampai 5 negara yang mendirikan negara dengan memperjuangkan sendiri. Kita nggak dibantu sama siapa? Tidak dibantu oleh negara manapun juga kita. Memerdekakan sendiri, mengusir penjajah sendiri. Jadi kita seorang kesatria dan masa patriot. Maka umat Islam menaungi umat-umat agama lain. Saya ulangi, umat Islam melindungi, menaungi agama lainnya dengan membuat ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lagi dirubah lagi. Kita tinggal menikmati kok berubah itu kan. Mau buat apa segala, pokoknya kalau tidak ketuhanan Maha Esa, jangan coba-coba. Itu warisan. Kemudian dalam berinteraksi, memahami betul di Indonesia itu nggak lihat kecil, kampung kecil, kampung besar nggak lihat. Pokoknya kalau yang kecil tidak pasti melawan. Buktinya zaman kerajaan dulu juga sama. Waktu kerajaan Galuh, Raden Wijaya ingin seorang itu dapat ketahuan bahwa istrinya adalah punya kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dari Jawa Barat berangkatlah ke Jawa Timur. Di jalan dicegat oleh Gajah Mada. Karena waktu itu Galuh tidak mengakui di bawah Majapahit. Gajah Mada tinggal satu aja penasaran, ngomong. Ngakui dulu, tersinggung rajanya. Padahal hanya sekelompok orang. Di tengah-tengah kerajaan, berani dia. Mati habis semuanya, gak apa-apa. Itulah orang Indonesia. Kebalannya. Walaupun kecil, kalau jati dirinya tersentuh, dia gak mikir mati. Pokoknya ngelawan dulu. Dalam konteks ini, maka sesepuh-sesepuh kita dulu dalam berinteraksi, maka harus yang utama adalah sila kedua dulu itu. Memperlakukan manusia Indonesia dengan adil dan beradab. Selama kita melakukan itu adil dan beradab, nggak mungkin ada rame-rame di sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Selama kita patuhi itu. Ini luar biasa. Dalam bernegara pun, karena berbeda-beda kulit, warna kulit, rambut, tempat, kemudian ekonomi segala macam, maka mengutamakan persatuan Indonesia. Yang ketiga. Yang keempat, cara berdemokrasinya. Berkumpul memutuskan sesuatu, indah sekali. Yang saat ini masih dipakai dalam pemilihan ketua oleh dua kelompok akar Islam Indonesia, Muhammadiyah dan NU.
masih gunakan. Sebenarnya itu musyawarah yang benar, demokrasi yang benar, yaitu dengan musyawarah mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan pemimpin-pemimpinnya untuk bermusyawarah mufakat. Kalau bermusyawarah mufakat, mengapa musyawarah mufakat? Karena tidak boleh orang Indonesia satupun sekecil apapun dikalahkan atau disalahkan, nggak boleh. Kalau musyawarah mufakat, ada yang kalah nggak? Nggak ada. Kita berempat, berlima mau makan sate, yang satunya mau sate Senayan, satunya sate Kemayoran, satunya sop kaki kambing, kan gitu. Voting. Ya, saya nggak suka ini, tapi ya. Tapi kalau musyawarah, udahlah beginilah baiknya sekarang kita pengajian yang sekarang kita makan sate Senayan. Nanti pengajian yang akan datang sop kaki kambing. Setuju? Setuju. Ya sekarang mana duluan? Kan gitu. Gak ada dikalahkan. Tapi kalau voting pasti dikalahkan. Ini semua dibuat sedemikian rupa. Sebenarnya kalau diteliti, ini juga syariat Islam juga. Coba diteliti Pak. Nah kalau sila pertama 2, 3, 4 dilakukan dengan konsisten, maka yang menjadi tujuan tercapai, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sudah terbukti sejak lahirnya sampai dengan sekarang Pancasila bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang jaga siapa? Umat Islam. Manakala Pancasila akan diganti dengan ideologi yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, maka bangkitlah semua umat Islam. Tanpa itu enggak bisa. Bisa ketahuan semuanya yang berbuat, kenapa? Karena umat Islam ada di mana-mana kan. Ini yang menjaga adalah umat Islam. Makanya saya kalau kemana-mana, ke Australia, kemana saya bilang beruntunglah Anda semuanya itu punya negara tetangga yang namanya Indonesia, mayoritas beragama Islam, negara yang besar. Bayangkan kalau Indonesia ini Islamnya bukan Islam Nusantara ini. Pusing kalian. Iya, yang radikal. Pusing kalian. Mau diapain pusing. Singapura sikat paling kan. Tapi karena Islam enggak begini enggak ada. Enggak ada. Tapi jangan cari gara-gara. Itu masalahnya. Ini yang perlu dipahami betul gitu. Jadi saya katakan, karena apa? Loh kok bisa begitu? Kami ini adalah kumpulan orang-orang kesatria dan patriot. Tidak mungkin akan menindas yang lemah. Nggak pernah kejadian, nggak pernah. Nyerang Kristen, nyerang Buddha, nggak pernah. Kita melindungi. Ada acara Natalan, kita amankan. Itulah bentuk Islam Nusantara. Afghanistan ada 7 suku, ribut, nggak bisa selesai sampai sekarang. Nah kalau Indonesia 174 suku, bingung kok bisa akur? Karena kesatria, kumpulan kesatria pasti akur, asal adil akur. Bahasanya 1100 lebih bahasa. Bayangkan, provinsinya 34 provinsi. Kabupatennya berapa? Nah, ya 400 sekian, kemudian kotanya 98, ya 468 kalau nggak salah, dan 98 kabupaten. Bayangin. Pilkadanya 551. Iya, pemilihan gubernur 34, kemudian pemilihan bupati wali kota, pemilihan presiden dan pemilihan pemilu. 551 pemilu itu.
Ayo, itu kalau nggak dijadikan tahun-tahunan tuh tiap 3 hari sekali mungkin pemilu itu. Besar sekali, negara kepulauan terbesar. Dengan seperti itu bisa menjaga persatuan. Yugoslavia, hanya karena bahasa dan agama pecah menjadi 7 negara. Hanya karena 2 saja. Sudan, hanya karena agama pecah menjadi 2. Negara yang kuat pada saat itu, saingannya Amerika, Uni Soviet. Hanya karena ekonomi, bahasa, agama, pecah menjadi 15 negara. Dan Indonesia mau pecah jadi 174. Karena Pancasila, ya jaga sama umat Islam. Saya sering dikatakan, wah Panglima kok selalu dekat-dekat dengan umat Islam. Sejarahnya memang begitu, saya bilang gitu, TNI. Ya kan? Saya bilang, tanyalah sama pastor, tanyalah sama pendeta, tokoh-tokoh agama. Saya ini Panglima TNI. Di umat Islam saya dekat, di umat Kristen saya harus juga dekat. Karena anak buah saya ada beragama Kristen. Di umat Hindu pun saya harus dekat, saya harus belajar juga. Karena memimpin nggak bisa semau-maunya kan. Karena saya seorang Muslim, mayoritas. Maka saya harus mengetahui dengan pasti dan benar kaidah-kaidah agama anak buah saya. Sehingga saya bisa menghormati. Contohnya ada liburan, nyepi, saya memberikan kesempatan untuk libur. Karena saya mayoritas, saya yang kuat. Saya harus melindungi yang kecil, itu yang diajari oleh para kiai. Nah, inilah sebenarnya yang harus benar-benar kita pahami bersama. Bagaimana dengan TNI? Panglima TNI yang pertama, Pak Dirman, dia adalah Ketua Hizbul Waton yang aslinya dari Cilacap tadi ya kan? Sekolah di Petah, Bogor. Makanya kemarin cuplikan-cuplikannya diperlihatkan bagaimana dalam perang gerilya menggunakan teknologi juga. Teknologi dengan budaya, menyampaikan wejangan-wejangan, menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat dengan wayang jamblung. Wayang nggak pakai wayang, tapi orang aja ngomong gamelannya pakai gamelan nong gitu. Jadi cerita-cerita ini kan nggak ketahuan seolah hiburan, padahal kata-katanya itu membangunkan semangat atau memberikan informasi. Wah tiba-tiba wayang menyatakan bahwa kenapa sekarang matahari terbalik, matahari srengenge kuali, gitu kan. Oh itu padahal musuhnya itu datang dari arah sana, gitu. Harusnya kan matahari timbulnya dari timur ke barat kan, tapi matahari kewalik, tandanya opo kui kan gitu kan. Nah, caranya gitu, itu informasi kepada anak buahnya Pak Dirman bahwa musuh ada di barat, bergerak mau ke timur. Tapi kalau dikasih tahu kalau bengkok kasih tahu kan ketahuan. Ono lodo sana kan bisa ketahuan kalau ada mata-matanya. Nah, menggunakan itu, kemudian Pak Dirman juga menggunakan orang-orang yang sama persis. Nah, karena memang beliau itu seorang kiai juga, guru agama juga. Pak Dirman itu seorang guru juga. Seorang Muhammadiyah guru juga. Kejadian-kejadian yang diperlihatkan kemarin itu benar. Pada saat dikepung, enggak usah khawatir, kita zikir saja. Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba Belandanya lihat itu bukan Sudirman. Kan gitu. Malah anak buahnya yang ngasih tahu, yang Daud Bayar ditembak. Kan gitu. Nah ada satu inti cerita yang disampaikan, ada tergelitik, Pak Suparjo Jam tergelitik nanya, Pak Yai, selama ini kok kita lolos-lolos terus, pasti punya jimat, maka dikasih tahu jimatnya kan.
Kalau itu bisa dilaksanakan, Anda pun bisa punya jimat seperti itu. Bersuci terus, kalau putus wudhu, sholat tepat waktu, semua yang dilakukan dengan tulus ikhlas, atau untuk bangsa dan negara dan masyarakat. Itu yang dilakukan Pak Dirman. Nah, itulah yang diwariskan. Nah, sekarang ini setelah kita merdeka sekarang ini, kita mengalami sesuatu yang dikatakan Pak Hera tadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman globalisasi dengan informasi. Sehingga seolah-olah negara ini tanpa batas. Seolah negara tanpa batas. Iya kan? Kita mau kemana-mana bisa, kejadian di mana-mana, sekarang pun kita bisa mengetahui. Seolah tanpa batas. Tapi jangan terpengaruh bahwa kedaulatan itu tidak ada. Justru dalam konteks sekarang ini, yang saya ingatkan, bahwa Bung Karno pernah mengingatkan, suatu saat nanti negara-negara di dunia akan iri melihat Indonesia. Pak Jokowi juga mengingatkan kaya akan sumber daya alam justru bisa menjadi petaka. Karena Bung Karno sudah melihat bahwa negara kita itu sangat amat kaya. Sangat amat kaya. Bayangkan, di Khatulistiwa itu kita punya vegetasi sepanjang tahun. Di Eropa ada musim salju. Di sini nggak ada. Kalau musim salju kan tumbuhan tidur. Pohon akasia saja kalau di Indonesia 6 tahun bisa dipanen. Di Eropa harus 12 tahun. Kualitasnya bagus di Indonesia. Indonesia adalah negara sumber daya alam, sumber pangan, sumber energi, sumber air. Saudara-saudara, tahun 2020 diperkirakan ada 60 juta orang mengungsi karena penggurunan di sekitar Ethiopia sana. 60 juta. Sudah tidak ada air, mau apa lagi? Nah, dalam kondisi seperti ini, pasti orang akan berusaha untuk bisa mempengaruhi atau memiliki kekayaan alam Indonesia ini. Dengan cara apapun juga. Cara-cara yang soft, yang tidak menggunakan kekerasan, maka dari dalam. Kalau kita lihat, ada aja, muncul sedikit aja senjata aja udah buat ribut kan gitu. Diadu seolah-olah TNI dengan Polri ini ribut. Saya sama Pak Tito, kok bisa begini Pak Tito ya? Udah biarin aja deh, dia lagi seneng main seperti itu. Gitu. Kemudian apa aja dia ribut. Jadi memang kita akan dibuat diadu-adu, diacak-acak ini supaya kita tidak berkonsentrasi pada pembangunan. Macam-macam aja. Ini adalah bentuk yang saya sering katakan proksi. Sekarang presidennya bingung. Iya, presiden bingung. Begitu jadi presiden, bingung. Banyak sekali peraturan. Banyak sekali peraturan. Begitu Menteri Dalam Negeri untuk mempapras peraturan, ada 3.000 peraturan di Prapas. MK bilang nggak boleh. Bingung. Karena peraturan kan, aturan nggak bisa dibeli sekarang. Saya ceramah di UI. Saya tanyakan, kalau suatu saat kamu punya negaranya di luar ekuator, kemudian dalam kondisi kritis, penduduknya bakal kelaparan, melihat Indonesia apa yang dilakukan? Mahasiswa ini cerdik. Wah saya beli undang-undang Pak, loh, gimana caranya? Gimana? Ini mahasiswa nih, mahasiswa UI. Gimana caranya? Loh Pak, sekarang kan sistem voting. Ya kan? Kita undang-undang bisa kita beli. Nah kalau ini terjadi gimana ceritanya? Mahasiswa yang bilang seperti itu. Akhirnya bingung sekarang ini. Ini Pak Jokowi ngomong sama saya.
udah coba dikurangi sama MK nggak boleh. Judicial review nggak boleh. Nah, inilah yang seharusnya kita ini bersama-sama sadar bahwa kita adalah tinggal di suatu negara yang sangat kaya sekali, sedangkan orang lain akan kekurangan. Di Arab Spring sana, Irak, Syria, Libya, sampai dengan Ukraina, ribut semuanya. Apa yang diributin? Minyak. Semua yang ribut-ribut itu bohong, alasannya apa, itu cuma bohong saja. Ujung-ujungnya minyak. ISIS bohong, yang dicari minyak. Gitu. Nah kalau minyak habis, sekarang begitu minyak habis, kan pakai tumbuh-tumbuhan, iya kan, sawit kan itu kan, jadi minyak. Adanya di mana? Di sini adanya. Jadi nanti di sini akan menjadi kancah perang untuk perebutan minyak sekaligus makanan sekaligus air. Ini, saya ingatkan. Kok tepuk tangan? Mau direbut tepuk tangan. Itu. Akan menjadi rebutan. Pasti akan rebutan. Yang tadinya perang di Arab Spring sana, yang diperebutkan minyak, nanti berubah di Katulistiwa. Yang diperebutkan adalah minyak, makanan, dan air. Itu pasti. Makanya 2 tahun yang lalu saya ngomong bahwa nanti ISIS akan berubah menjadi Islamic State. Dan di Asia Tenggara pusatnya di Filipina Selatan. Itu bukan akhir perjalanan ISIS, hanya singgah di situ tok, tapi untuk masuk ke Indonesia. Karena nanti begitu masuk ke Indonesia, di mana-mana ada ribut, negara-negara baik hati datang, bantu. Begitu bantu nggak mau keluar lagi. Itu yang terjadi di Afghanistan contohnya, nggak mau keluar lagi di sana. Makanya kita harus waspada. Banyak celah-celah yang untuk merusak bangsa ini. Banyak celah-celah. Tetapi selama umat Islam bersatu, tidak akan. Ini mengapa saya katakan aman? Karena mencintai negara adalah sebagian dari iman. Jelas rumusannya jelas kok. Mau apa lagi? Jadi TNI sadar betul bahwa dulu yang jadi TNI adalah masyarakat pejuang yang merebut kemerdekaan. Setelah merdeka ada yang pulang masing-masing, tetapi ada juga yang tinggal untuk menjaga kemerdekaan, Badan Keamanan Rakyat. Nah kemudian itulah yang menjadi BKR, jadi TNI sampai sekarang. Jadi tidak bisa dipisahkan antara TNI dengan umat Islam. Jadi nggak perlu kita bahas lagi Islam, TNI dan kedaulatan. Loh iya kan, jelas. Tetapi yang lebih detail lagi nanti, ini kan saya hanya ujian saja di hadapan dosen saya. Nah, nanti dosen saya yang mengoreksi, menambahi lebih panjang lagi gitu. Tetapi saya pulang dulu supaya saya nggak malu nanti kalau dikoreksi sama beliau. Ya, gimana Prof? Setuju Prof ya? Ya sudah itu aja sebenarnya. Saudara sekalian, jadi kesimpulannya
bahwa negara kita adalah negara yang diberi anugerah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya alamnya. Orangnya pun orang baik-baik. Saya buktikan orang baik-baik. Tolong nanti dibantah para ulama. Tidak ada satu nabi pun dari agama apapun juga yang lahir di Indonesia. Ada nggak? Nggak ada. Loh, nabi itu dilahirkan di tempat negara gimana? Kacau balau kan? Iya kan? Untuk memperbaiki umat kan? Indonesia nggak ada, jadi nggak usah diperbaiki lagi. Lebih baik. Loh, kalau ada yang nggak benar itu agak tersesat, kembalikan lagi aja. Nanti balik lagi. Tidak berniat jahat sebenarnya. Agak tersesat aja kalau jalan tersesat kan kasih jalan yang benar. Nah itu tugasnya ulama itu Bapak sekalian itu. Meluruskan lagi gitu. Jadi kita diberi anugerah yang semacam ini. Tetapi anugerah ini bisa jadi petaka kalau kita terpecah-pecah sendiri. Kalau kita terpecah-pecah sendiri. Menguasai Indonesia hanya dengan cara mengadu domba. Saya ingatkan. Menguasai Indonesia hanya dengan cara mengadu domba. Memeliharanya juga dengan cara sama. Belanda dulu, lihat, contohnya di Ambon, Maluku. Belanda itu hanya menguasai pulau kecil Ambon, tapi bisa menguasai semuanya. Karena apa? Diadu. Kalau kami itu kan, kerajaan sana kan lemah. Saya bantu dengan tentara saya. Nanti kalau sudah menang, sebagian untuk saya ya. Mau diadu, mau dibantu, ambil. Habis itu muncul raja, lama-lama dia miliki semuanya. Dia domba. Nah, inilah yang jangan sampai kita, tanpa kita sadari kita jadi domba. Kalau jadi domba kayak di Syria. Iya. Mau nembak, Allahu Akbar, doror, sana juga Allahu Akbar, doror, coba. Gimana? Loh iya kan, di Syria gitu. Tega kita. Malam-malam sama-sama sholat tahajud minta menang. Nah, coba. Iya habis lama-lama kan. Ini kenyataan di sana seperti itu. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa tugas ulama adalah membentuk muslim menjadi mukminin. Kan gitu. Orang muslim jadi mukminin. Kalau menjadikan orang yang muslim menjadi mukminin, apakah dengan keras? Apakah dengan kasar? Mana mau kan? Pasti dengan bahasa hati kan? Nah, jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Tuh. Iya, membuat muslim jadi mukminin dengan bahasa yang santun, ya kan? Jadi kalau kita datang ke suatu masjid, kita datang ke masjid itu kita dengarkan ceramah sejuk, damai, masjidnya benar. Tapi kalau kita datang masjid, kita jadi marah, masjidnya nggak benar. Ulamanya nggak benar pasti. Iya dong. Kita ruwet, pusing, datang ke masjid. Ya kan? Ikut kuliah subuh atau apa. Pulang jadi tenang. Ya kan? Bertanya ada apa, tanya sama ulama menjelaskannya dengan tenang. Itu benar-benar ulama. Kalau ulama bikin marah, bukan ulama itu. Atau yang kedua, yang membuat Pancasila ini siapa? Ulama, ya kan? Yang menjaga Pancasila sampai sekarang ini? Ulama. Kalau ada ulama menjelek-jelekan Pancasila, ulama bukan? Bisa ulama, tapi ulama dari tempat lainnya mengacau sini kan gitu. Nah, itu kuncinya. Gampang-gampang saja, supaya kita tidak mudah terpengaruh. Saya dengar masjid yang bicarakan ngadu domba begini-begini, itu bukan itu. Berkedok pakaiannya ulama, tapi sebenarnya bukan mengecoh umat. Ini yang perlu saya ingatkan. Cara-cara yang simpel kecil-kecil gini aja yang kadang-kadang membuat kita ikut jadi marah. Kita sudah buktikan kok betapa hebatnya, betapa orang benar-benar tidak masuk akal. Jutaan orang berkumpul satu tempat, ya kan?
selesai, aman, tempatnya bersih, tertib. Ini gimana ceritanya ini? Nggak masuk akal kalau orang pakai kacamata di daerah Jazirah Arab sana, nggak masuk akal. 212 kan? Kumpul begitu banyak, 44. Ya. Kadang-kadang reunian itu hanya dipakai saja, gitu loh, dipakai orang gitu. Jadi inilah yang saya katakan bahwa TNI sama Islam dalam menjaga kedaulatan itu tidak pernah lepas. Pada saat TNI baru lahir 5 Oktober, belum sampai 1 bulan, masih bayi, tiba-tiba sekutu menyerang kan gitu. Larinya kemana? Pak Dirman lapor ke Pak Presiden, Presiden tolong Pak ngomong sama Pak Kiai, kan gitu. Muncullah fatwa jihad. Begitu fatwa jihad, nggak ada yang takut semuanya. Mau pakai meriam apa emang gue pikirin nih, bilang serang terus. Akhirnya kalah juga, peristiwa 10 November. Itulah kekuatan. Nah, inilah yang harusnya sama-sama kita jaga, kita sadari bahwa negara kita ini sedang diintip untuk dipecah-pecah. Kalau udah dipecah-pecah dirampok hartanya. Jangan mau dipecah-pecah. Kita harus bersatu benar dengan kepala dingin. Kalau ada apa-apa kan nanya aja yang duduk depan-depan ini. Kan tanya sama beliau, Pak gimana ini? Beliau jelaskan seperti ini. Jadi jangan nanya pada hatinya sendiri-sendiri. Gitu. Saya pikir ini aja Pak ya. Ntar saya dimarahi profesor saya lagi Pak Gatot jangan panjang-panjang sih saya gitu. Soalnya nanti begini, kalau saya selesai panjang-panjang, masa profesor cuma tinggal mimpin doa kan nggak bagus gitu kan. Padahal ibunya banyak. Bener nggak? Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.